1 tahun sudah aku bekerja di kota metropolitan. Sudah banyak yang aku alami selama kerja di Jakarta. Dari hal kecil maupun hal yang besar, mengalami dipecat juga pernah aku rasakan. Dapat fitnah dari rekan kerja di tempat kerja juga pernah aku alami. Pokoknya masih banyak lagi. Dan tak mungkin aku ceritakan satu persatu. Namun aku tetap berusaha dan optimis untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik selama merantau di sana. Pindah-pindah kerja sudah biasa aku lakukan, karena aku sendiri ingin mendapatkan tempat kerja yang membuatku nyaman dan betah. Dari sekian banyaknya cobaan yang sudah aku hadapi, tidak pernah membuatku menyerah begitu saja, karena aku sudah mempunyai semboyan sendiri, pantang pulang sebelum dapat banyak uang. Dekengan Pusatya tetap semangat tanpa sambat. Apapun yang terjadi padaku, semua itu hanyalah ujian bagiku. Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan di atas batas kemampuan manusia. Intinya apapun cobaan itu, ikhlas saja dan harus bisa menghadapinya. Di Jakarta aku hanya seorang diri, tidak ada teman kerabat maupun saudara. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan dulu namaku Yudis Pratama, umur 26 tahun, wajah pas-pasan, kulit sawo matang, tinggi 168 cm. Aku anak pertama. Terlahir dari keluarga sederhana, bapak ibuku hanyalah petani biasa, yang sehari-harinya hanya berkecimpung di ladang. Namun keluarga kami sangat bahagia, sedangkan adik perempuanku masih sekolah SMA dan yang terakhir masih SMP. Singkat cerita, pagi itu aku mencoba untuk mencari pekerjaan baru lagi. Siapa tahu itu hari keberuntunganku. Pas ketika di jalan, aku mendapati seorang ibu-ibu yang belum begitu tuansa dan mengalami musibah. Ia diserempet orang yang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh, dan sikunya mengalami lecet-lecet yang begitu parah. Aku segera samperin ibu itu dan memberikan pertolongan pertama. Karena pas di sekitar kejadian, tidak ada orang sama sekali, cuma ada aku di sana. Maaf ibu tidak apa-apa. Kurang ajar banget tuh orang, udah nyerempet tidak mau bertanggung jawab. Main kabur saja, kataku. Oh makasih mas, ibu tidak apa-apa kok, cuma lecet dikit aja, jawabnya singkat. Sebelum aku lanjut bercerita, aku kasih gambaran dulu tentang ibu itu. Orangnya lumayan cantik, belum cukup tua, bisa dibilang masih tante-tante. Umurnya kurang lebih sekitar 45 tahun. Rambutnya agak mombak dan disemir sedikit merah samar, tidak merah banget. Bodinya juga masih oke, pokoknya mahok banget deh. Aku lanjut lagi ya ceritanya. Setelah bercakap-cakap, aku ajak ibu itu untuk menepi di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Aku membelikan ia teh hangat untuk mengembalikan suasana yang tadinya tidak enak. Aku yakin ibu itu pasti kaget dengan kejadian tersebut. Kami pun ngobrol-ngobrol lagi di warung itu, sembari menunggu ibu itu tenang kembali keadaannya. Maaf ibu, saya mau nanya lagi. Ibu tadi dari mana mau kemana? Tanyaku ramah. Ibu tadi rencana mau ke rumah teman yang ada di dekat perempatan. Bukan rumah sih, tapi tempat usahanya dia, salon kecantikan, jawabnya. Oh begitu, ibu jalan kaki gak naik motor apa mobil gitu? Dari penampilan ibu kan ibu sepertinya bukan orang biasa, kataku menebak. Jangan menilai orang dari penampilannya saja mas. Memangnya penampilan bisa menggambarkan kalau orang itu kaya, gak kan? Jawabnya. Iya juga sih bu, tapi beneran lol bu, aku melihat dari penampilan ibu itu seperti orang kaya. Pakai baju seperti itu dan celan mewah minimal lagi, makin terlihat kecantikan ibu, kataku belak-belakan. Kamu bisa saja sih mas memuji seperti itu, ibu jadi malu. Terima kasih loh mas sekali lagi atas pertolongannya. Oh iya sampai lupa, nama masnya siapa? Kelihatannya bukan asli sini, mas asli mana? Hanya ibu itu. Saya Yudis bu, asli dari Jawa, tepatnya asli Pacitan, Jawa Timur, jawabku. Saya Ratna, panggil aja Tante Ratna. Oh asli Jawa? Ya saya tahu kok Pacitan, soalnya dulu pernah kesana ke pantai Klayar yang sempat viral itu loh, yang dinyanyikan almarhum Raja Campur Sari. Tante Ratna, namanya sesuai orangnya cantik, sembari aku tersenyum. Wah jadi Tante Ratna pernah ke Pacitan. Saya saja yang asli sana belum pernah ke pantai Klayar itu tante, soalnya jauh, karena rumahku itu
Pacitan paling timur Tante, terangku. Sebenarnya saya di sini mau mencari pekerjaan Tante. Saya sudah sering pindah-pindah kerja. Saya pengen cari kerja yang tempatnya nyaman. Tambahku di sela-sela obrolan itu. Jadi kamu mau cari kerja? Maunya kerja apa? Tanyanya. Apa ajalah Tante. Yang penting dapat duit banyak dan bisa menyambung hidup dan membiayai adik-adikku. Sekolah, jawabku. Ya sudah, kalau gitu. Mari ikut Tante. Nanti Tante kenalin kamu ke temen Tante. Siapa tahu bisa membantu kamu, katanya. Serius nih Tante. Baik Tante, saya mau timpalku. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju tempat temannya Tante Ratna itu. Hanya memerlukan beberapa menit saja, aku dan Tante Ratna sudah nyampe tempat itu. Salon kecantikan Bunda Maya, aku membaca papan nama yang ada di depan. Aku mengikuti Tante Ratna dari belakang. Bawa brondong baru nih Jeng Ratna, celutuk salah satu karyawan salon itu. Apaan sih? Bukanlah ini Mas Yodis yang nolong aku tadi pas di jalan. Saya hampir keserempet motor. Untungnya ada Mas Yodis ini yang nolongin. Ucap Tante Ratna menerangkan. Sedangkan aku masih mematung di belakangnya sembari senyum-senyum dan heran. Karena di salon itu, yang aku lihat kebanyakan dari kalangan tante-tante. Jangan-jangan mereka tante girang semua, pikirku di dalam hati. Karena tadi aku sempat dengar dari salah satu karyawan yang bilang kalau aku brondong barunya Tante Ratna. Berarti Tante Ratna suka pergi dengan brondong. Pikiranku masih saja menebak-nebak. Siapa tahu apa yang aku pikirkan itu salah. Kalau memang benar, ya gak apa-apa. Mereka kan sepertinya dari golongan orang kaya dan bisa dikatakan ibu-ibu sosialita. Dari sinilah, petualangan itu aku mulai. Aku mulai dikenalkan satu persatu dengan mereka sama Bu Ratna. Dan aku pun dengan senang hati memperkenalkan diri. Aku ketemu orang-orang baru di situ, yang pastinya aku akan masuk di dunia baru, yaitu dunia bersama ibu-ibu sosialita. Soalnya dulu, aku pernah baca artikel tentang ibu-ibu sosialita, bahwa mereka semua orang-orang glamor, yang suka ngabisin duit saja. Karena dari mereka, semua kan pasti dari istri-istri orang kaya raya, termasuk istri pejabat juga. Aku dipersilahkan duduk sama pemilik salon itu, yaitu Jeng Maya, sedangkan Bu Ratna masih ke toilet. Aku sempat ditanya sama Jeng Maya, "Hei Mas, beneran kamu bukan brondong Jeng Ratna?" "Bukan kok Tante, tadi tuh saya lagi nolongin Tante Ratna pas keserempet motor. Udah habis itu, mampir di warung kecil dan kita ngobrol. Lalu Tante Ratna mengajakku ke sini. Udah gitu aja, jelasku." "Hati-hati lo, nanti kamu bisa digebetnya," sambung Jeng Maya. "Agaklah Jeng, aku DJ Jakarta ini niatnya mau cari kerja kok, bukan untuk cari pacar," jawabku. Setelah itu, aku berpikir masak si Tante Ratna yang dicari laki-laki muda, seperti itu, kataku di batin. Kemudian Tante Ratna muncul. "Hayo Jeng Maya, jangan macem-macem lo ya," kata Tante Ratna sehabis dari belakang. "Gak kok Jeng, kita cuma ngobrol biasa kok. Tanya Mas Yodis kalau gak percaya," balas Jeng Maya. Aku makin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mereka maksud itu? Aku memang belum paham tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Apa benar mereka seperti yang aku baca di artikel itu? Atau bukan? Aku harus mencari tahu dulu. Kemudian Tante Ratna mengajakku pergi dari tempat itu. Aku di sini masih berlagak jadi orang terpolos di dunia. "Ayo Yudis, kita pergi dari sini," ajak Tante Ratna. Lalu aku pun hanya mengangguk dan mengikuti Tante Ratna. Jeng Maya sempat menatapku penuh tanya. Ia terus melihatku, sepertinya ia masih penasaran denganku. Singkat cerita, aku diajak Tante Ratna pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu sangat lengkap, ada kafe dan juga homestay-nya seperti apartemen gitu. Kemudian kita mampir ke kafe tersebut yang ada di lantai bawah. Ia memesan minuman dan juga makanan kecil. Lalu kita pun ngobrol lagi di sana dan pada saat ngobrol itulah Tante Ratna sempat bertanya padaku, "Kamu yakin mau cari kerja di sini?" "Iya Tante." "Emangnya kenapa Tante?" tanyaku balik. "Ya gak apa-apa sih. Sebenarnya Tante ingin
Omongannya terhenti. "Ingin apa tante?" tanyaku penasaran. "Kamu butuh uang berapa Sin?" 5 juta per bulan cukup. Tanyanya makin membuatku bertanya-tanya. Why? Kalau itu lebih dari cukup tante. Mana ada sekarang yang mau ngasih gaji sebesar itu? Di pabrik aja gak sampak segitu, jawabku. Kalau gitu sekarang ikut tante. Tapi tante, kerja jadi apa itu? Kok gajinya segitu besar tante? Aku masih sempat bertanya-tanya. Gak usah banyak tanya. Nanti tante jelasin, udah ikut aja sekarang. Aku makin bingung dengan sikap Tante Ratna. Dengan menggaruk-garuk kepalaku, aku pun mengikuti ajakan Tante Ratna. Selanjutnya kita masuk ke dalam lift dan Tante Ratna memencet tombol lantai 20. Buset, Tante Ratna mau ngatain ngajak aku ke lantai 20? Apa mau nunjukin kerja baruku ya? Tanyaku dalam hati. Di dalam lift itu, aku hanya berdiam diri sembari melirik ke arah Tante Ratna. Kita pun sudah sampai di lantai 20, aku terus mengikuti Tante Ratna dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun. Kamar 121, kita berhenti di depan pintu itu dan Tante Ratna mulai membukanya. "Silahkan masuk Yodis," kata Tante Ratna. "Iya tante," jantungku makin berdebar-debar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Jing Maya tadi benar. Ah, gak mungkin lah, Tante Ratna kan gak kelihatan seperti itu. Dari wajahnya aja kalem gitu, kataku dalam hati. "Selamat datang di apartemen tante," katanya sembari menaruh tasnya di atas meja. Ternyata Tante Ratna punya apartemen sebesar ini. Wah Noah juga ya tante, kataku. "Ini belum seberapa pun Yudis, tante masih punya apartemen 3 lagi di Jakarta ini," jawabnya. "Tante Ratna beneran orang kaya ya? Pasti tante juga banyak perusahaan di Jakarta ini," kataku. "Ya begitulah Dis, tapi yang ngurus suamiku semua, tante cuma nerima uangnya saja," jelasnya. Lalu Tante Ratna mendekatiku. "Kamu tidak perlu kerja capek-capek di sini, kamu cukup patuh ketika tante membutuhkanmu," ucapnya berbisik di telingaku. "Maksud Tante Ratna?" tanyaku masih penasaran. "Sebentar lagi kamu pasti tahu maksudnya. Sebentar tante ke toilet dulu," ucapnya. Jangan-jangan Tante Ratna memintaku untuk memenuhi keinginannya, tanyaku dalam hati. Setelah menunggu Tante Ratna keluar, aku dibuatnya takjub. Ia sudah merubah penampilannya. Aku kaget hampir mau pingsan. "Tante Ratna," kataku sembari melihat penampilan Tante Ratna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, meskipun tertutup, namun semua nampak jelas apa yang ia miliki. "Kenapa kamu Yodis? Gak usah kaget gitu napasnya. Biasa aja kali. Kayak baru pernah lihat yang beginian aja," katanya sambil berjalan mendekatiku dan menarik tanganku. "Kamu masih grogi ya?" ucapnya. "Tapi tante, Yodis memang baru pertama kali ini, apalagi di tempat seperti ini," jawabku. "Sudah, kamu cukup mengikuti perintahku saja ya," ucapnya. Sungguh di luar pemikiranku kalau Tante Ratna benar-benar mengajakku seperti itu. Ia pun mulai melakukan sesuka hatinya, dan aku pun hanya bisa diam dan mengikutinya juga. Hingga terjadilah sesuatu hal di antara kita berdua. Mau tahu gimana rasanya? Mantap. "Gimana Yudis? Apa kamu suka dengan semua ini?" tanya Tante Ratna. Suka tante. Aku hanya bisa menjawab itu. "Bagus kalau gitu. Jadi mulai sekarang pekerjaanmu hanya itu saja, tidak tapak kan? Tante harap kamu bisa buat tante bahagia malam ini," ucapnya. "Saya usahakan tante," jawabku. "Tante hanya butuh sehari 4 kali. Apa kamu sanggup?" tanyanya. 4 kali tante. Apa gak capek tante?" jawabku kaget. "Gak Lal, kita buat santai aja biar gak capek," terangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menuruti apa kemauan Tante Ratna. Ini semua aku lakukan juga karena uang. Lumayan sudah, dapat uang juga 5 juta, pasti aku cepat kaya, pikirku. Jadi selama di apartemen Tante Ratna, aktivitasku hanya seperti itu, tidak ada yang lain. Tapi ya capek juga, kalau sehari sampai 4 kali. Setelah berjalan 5 bulan, Tante Ratna membelikanku mobil dan juga apartemen. Namun semua itu juga ada syaratnya. Aku tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali Tante Ratna.
Kalau sampai aku ketahuan dengan orang lain, semua fasilitas yang ia berikan akan diminta kembali. Jadi begitulah kisah perjalanan yang penuh dengan tantangan selama aku di Jakarta. Hidupku makin enak dan aku juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku. Namun aku berbohong pada mereka kalau aku kerja di perusahaan selesai. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Setelah aku memergoki Mbak Dia yang telah melakukannya dengan Pak Evi di malam itu, sewaktu istri Pak Evi tidak ada di rumah dan suami Mbak Dia tengah berada di luar kota. Akhirnya aku menyampaikannya, ada Mbak Dia atas apa yang aku ketahui itu. Tentu saja Mbak Dia kaget dan takut kalau sampai perbuatannya dengan Pak Evi itu diketahui oleh suaminya. Akhirnya demi sebuah rahasia itu, aku dengan Mbak Dia pun bernegosiasi yang keputusannya adalah aku akan mendapatkan juga seperti apa yang didapatkan Pak Evi dari Mbak Dia. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Malam itu rencana yang sudah aku dan Mbak Dia buat. Setelah cukup larut, aku pun melangkahkan kakiku menuju rumah Mbak Dia. Sesampainya aku di rumahnya dan bertemu dengannya, Mbak Dia berbisit, "Endah masih belum tidur, Mas?" Entar Mbak kasih kode kalau dia sudah tidur. Aku pun menganggukkan kepalaku. Setelah aku menunggu sekitar 30 menit, aku dengar tembok kamarnya itu ketok-ketok. Inilah kodenya, pikirku. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas ke kamarnya. Aku tentu saja tidak mau kecolongan seperti Pak Evi. Jadi, aku bawa masuk sandalku. Langsung saja aku buka pintu kamar itu secara perlahan, agar tidak membuat si Endah terbangun. Pemandangan yang disuguhkan di dalam kamar itu sungguh membuatku terpana. Mbak Dia ternyata sudah siap menyambut kedatanganku. Sebenarnya aku sudah sering melihat sebagian keindahannya itu, ketika dia sedang menjemur pakaian ataupun menyapu di halaman rumahnya. Tapi malam ini sungguh sangat menarik bagiku. Mbak Dia hanya tersenyum manis pada saat aku semakin mendekatinya. "Sudah siap," ucapnya dengan tersenyum senang. Mungkin gurauku sambil terus mendekat. Langsung saja aku pun memulainya yang disambut dengan sukacita oleh Mbak Dia. Dengan sedikit tidak sabaran, aku berusaha menyingkirkan apa saja yang aku anggap akan menghalangi pekerjaanku malam itu. Tetapi Mbak Dia juga sama. Dia juga berusaha menyingkirkan semua penghalang yang ada. Pada saat sudah terpampang dengan jelas, spontan Mbak Dia terpana. "Bidhik juga ya," ucapnya dengan tersenyum senang. Selanjutnya Mbak Dia memberikan kode untuk saling membuat senang dengan membentuk angka 69. Tentu saja aku senang sekali dengan usulannya itu. Sejenak Mbak Dia tersenyum ke arahku. Selanjutnya memulai aksinya. Ternyata Mbak Dia sangat pintar sekali. Dia membuatku melayang-layang. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah disuguhkan oleh Mbak Dia di malam itu. Sehingga kami berdua malam itu dengan penuh semangat berusaha untuk membuat satu dengan lainnya kesenangan. "Mbak, sekarang saja ya, ranggaku." "Sabar sayang, kita punya banyak waktu kok," sahutnya dengan senyum manisnya. Tapi Mbak Dia pun tertawa kecil mendengar ranyakanku itu. Akhirnya dengan daya dan upaya, aku pun berusaha agar Mbak Dia segera mengintaku untuk menyempurnakannya. Kali ini aku sengaja mengulur waktu dan bermaksud membuat Mbak Dia semakin penasaran. Salahnya sendiri, tadi waktu aku ajak seperti ogah-ogahan, makanya begitu dia yang minta aku pura-pura saja. "Ayo sekarang sayang," pintanya seraya berusaha menempatkannya pada posisi yang pas dari bawah, sedangkan aku selalu mencoba menghindar. Sehingga Mbak Dia tampak semakin penasaran saja jadinya.
Bantuin dong Mbak, candaku. Mbak Biakun akhirnya berusaha untuk meraihnya dan menempatkannya pada area yang tepat. Setelah itu Mbak Diah memberiku perintah, karena aku sebenarnya juga sudah begitu ingin sedari kemarin. Akhirnya aku pun mengikuti perintahnya itu. Dalam hatiku aku berkata, aku harus mampu bertahan agar Mbak Diah tidak kecewa. Malam itu aku sangat bahagia sekali, begitupun dengan Mbak Diah. Malam itu aku tidak mau terburu-buru, jadi aku bergerak perlahan saja. Tetapi dengan caraku itu, ternyata mampu membuat Mbak Diah sangat senang. Sampai akhirnya, sayang, Mbak dapat mie, bisiknya. Aku tahu kalau saat itu Mbak Diah itu sedang berada di puncak-puncaknya. Maafin Mbak ya sayang, Mbak tinggalin Mbak, ucapnya dengan senyum malu, tapi juga bahagia. Gak apa-apa Mbak, kan bisa diulang, bisikku. Pasti sayang, Mbak akan buat Mas bahagia juga malam ini, sahutnya. Begitulah, malam itu kami pun melanjutkan petualangan indah itu. Ternyata Mbak Diah tetua Nitya, yang suka banget dengan hal itu. Malam itu Mbak Diah dapat sampai 7 kali, sementara aku dapat 2 kali. Dari dia pula aku tahu, kalau ternyata suaminya itu tidak mampu mengimbanginya. Suaminya itu paling hanya bisa memberinya sekali, sementara Mbak Diah punya keinginan yang lebih dari itu. Sedang dari Pak Evi, katanya dia bisa dapat 2-3 kali. Aku bahagia sekali malam itu dan kembali ke rumahku dan tertidur pulas sampai pagi. Sekarang ke Bu Evi. 3 hari setelah aku mendapatkan pengalaman dengan Mbak Diah, hari itu aku dimintain tolong oleh Pak Evi untuk memperbaiki lampu yang mati di rumahnya. Karena pada saat itu Pak Evi harus berangkat keluar kota, karena truk bosnya mendapatkan muatan. Pagi itu aku pergi ke rumah Bu Evi untuk melaksanakan pekerjaanku itu. Setelah aku bertemu dengan Bu Evi, dia pun memberitahu lampu mana saja yang harus aku perbaiki. Setelah itu Bu Evi pamit untuk pergi ke pasar. Setelah sekian lama aku bekerja, aku pun pergi ke kamar mandi yang ada di rumah itu untuk buang air kecil, karena aku merasa kalau saat itu hanya aku yang ada di rumah itu. Aku pun tidak menutup pintu kamar mandi itu saat aku buang demikian itu. Tetapi tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang menjerit. Rupanya Bu Evi yang baru pulang dari pasar itu kaget saat melihatku. Aku juga kaget. Lama aku tertegun sehingga aku lupa kalau yang dilihat Bu Evi itu masih bergelantungan. Maaf Bu, kirain gak ada orang, kataku. Iya, tapi kok gak buru-buru diumpetin, mau pamer ya? Sahut Bu Evi dengan senyuman penuh arti. Maaf ya Bu, kataku lagi. Gak apa-apa, Ibu juga gak nyangka kalau akan dapat pemandangan seperti ini, ucapnya dengan tersenyum sambil terus menatapnya. Spontan aku jadi ingin mencoba keberuntunganku. Maklum aku juga suka dengan Bu Evi. Kalau mau bukan cuma dilihat kok, tapi juga boleh yang lainnya juga loh, ucapku nekat. Sudah senang, entar tidak selesai lo kerjaan kamu, katanya mengingatkan. Ternyata dia gak marah, dan menurut si lingku kayaknya dia ada minat juga setelah apa yang disaksikannya tadi itu. Aku pun segera bergegas untuk melanjutkan pekerjaanku itu. Tapi sebelum itu, aku mencoba mencandai Bu Evi sekali lagi. Entar dilanjutkan ya Mbak, kalau kerjaanku sudah selesai, aku mulai memanggilnya Mbak, ucapku semakin berani. Hos, cepat kerja sana, sahut Bu Evi monyong sambil tersenyum manis, dan menurutku itu adalah sebuah isyarat. Dengan segera aku pun menyelesaikan membetulkan lampu. Setelah itu aku melangkah untuk mencari keberadaan Bu Evi. Aku juga sudah menyiapkan alasan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah ketemu Bu Evi, aku pun memanggilnya dengan sopan, Mbak. Ada apa Mas Hadi? Tanya Bu Evi dengan tersenyum. Itu Mbak, aku mau melanjutkan yang tadi, jawabku. Kamu nekat juga ya, tapi dengan suara yang agak pelan. Kan tadi Mbak sudah janji, aku menyahut dengan sedikit cuek. Kami serius Mas, sahutnya penasaran. Ya iyalah Mbak, aku pikir saat itu sudah tepalan tanggung. Sebentar Mbak tutup pintu depan dulu ya, nanti dilihat orang, ucapnya. Aku berjingkrak gembira.
Ternyata apa yang aku pikirkan tidak meleset. Bu Evi ternyata mau memberi kesempatan itu padaku. Setelah Bu Evi kembali dari menutup pintu depan, "Mas mau apa?" ucapnya lirih. "Kan Bak sudah ngerti. Masak masih harus dijelasin lagi," jawab Punyengil. Cukup lama Bu Evi terdiam, tapi akhirnya dia tersenyum lagi. "Tapi ini rahasia kita berdua ya, jangan sampai orang lain tahu," pintanya. "Ya iyalah Mbak, masak aku mau bikin masalah," sahutku memastikan. "Sama satu lagi Mas harus ingat, ini cuman buat senang-senang saja. Tidak boleh ada perasaan, nggak mau dipaksa-paksa ya," ucap Bu Evi memberikan syarat padaku. "Iya Mbak, saya setuju," sahutku seraya mendekatinya. Dengan demikian, mulailah petualangan baruku dengan Bu Evi hari itu. Sejak lama, aku begitu mengagumi Bu Evi ini, maka tidak aku sia-siakan hari itu untuk memilikinya. Ibu muda hitam manis itu akhirnya berhasil aku miliki sekarang. Ternyata Bu Evi cukup pandai membuatku kesenangan, aku jadi merasa heran sendiri. Kenapa ya Pak Evi masih saja melakukannya dengan MBK dia? Ya mungkin benar kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Untunglah aku mampu mengimbaninya, sehingga 1 detik setelah Bu Evi meraihnya, aku pun menyusulnya. "Makasih ya Mbak, Mbak hebat sekali," bisikku. "Mas juga hebat, Mas bisa memberiku kebahagiaan yang berbeda hari ini. Lain kali Mbak boleh minta lagi kan?" balasnya. Dengan senang hati Mbak, jawabku. Aku pun mengakhiri hari itu dengan sebuah senyuman dan beristirahat dengan lelap. Sampai-sampai aku bermimpi membawa kedua wanita tentangku itu ke rumahku, dan kami melakukannya bertiga. Aku terus menjalani kehidupanku dengan 2 wanita tetanggaku itu sekitar 1 tahun lebih. Biasanya dalam seminggu, aku bisa melakukannya 3-4 kali. Jadwal yang baik membuat mereka berdua tidak tahu satu sama lainnya. Hingga pada akhirnya, setelah istriku pulang dari luar negeri, baik Mbak Dia maupun Mbak Evi menyarankan agar menyudahinya, atau ya kalau memang tidak bisa, ya sesekali saja, demi keamanan kami semua. Akhirnya aku pun menyetujui usulan mereka itu. Sampai cerita ini aku tulis, sesekali aku dengan Mbak Diat dan Mbak Evi itu, kalau ada kesempatan pasti melakukannya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan untuk para pecinta cerita romantis dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Dengan 2 ibu muda tetanggaku, ini adalah pengalamanku ketika istriku memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri untuk merubah perekonomian keluargaku. Saat itu umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang lumayan sepi, karena masih jarang rumah-rumah, tidak seperti di kota-kota yang padat penduduknya, sehingga sangat memungkinkan bagiku melirik tetanggaku yang cantik-cantik itu. Apalagi aku tinggal sendiri, karena istriku sedang di luar negeri. Seperti apakah kisahku ini? Yuk kita simak bersama-samanya, Besti. Tetanggaku itu adalah pasangan yang berkeluarga, ada bapak dan Bu Evi, dan keluarga Mas Anto dan Mbak Pia.
Bu Afi orangnya kecil rumil, kulit hitam manis tapi punya daya tarik yang lumayan besar. Terutama bagian depannya itu yang agak berlebihan, sehingga kalau lama-lama diperhatikan seperti memancing keinginan. Sedangkan Mbak Diah kulitnya putih, wajahnya juga sangat mempesona, bisa dibilang masuk kategori cantik. Ramah dan murah senyum, aku sendiri sering mendapatkan senyuman manisnya kalau pas ketemu dimanapun. Tidak tahu kenapa, aku jadi sering cari-cari kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan Mbak Diah itu. Intinya sih, ya biar kecepatan senyum manisnya itu. Aku sendiri cukup akrab dengan Mas Anto suaminya Mbak Diah itu. Karena namanya tinggal di desa, ya tentu saja saling mengenal satu sama lainnya. Mas Anto bekerja sebagai tukang bangunan yang terkadang pergi keluar kota. Seringkali aku dimintain bantuan oleh Mbak Diah untuk jagain putrinya itu, kalau kebetulan dia lagi sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dan aku tentu saja dengan senang hati melakukan permintaannya itu. Dan sebagai imbalannya, biasanya aku nitik cucian sepotong 2 potong. Mereka berdua inilah wanita yang akan menjadi topik ceritaku ini. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum sampai aku bertigaya. Hihihi. Kita mulai dari Mbak Diah dulu ya. Pada suatu hari, aku pulang malam sekitar jam 2 dari melihat pergelaran wayang kulit. Malam itu aku ingat akan jemuran bajuku, makanya aku bermaksud mengambil jemuran bajuku itu yang ada di belakang rumahnya Mbak Diah, yang sore tadi dicuciin olehnya. Karena takutnya kena hujan, kalau tidak aku ambil, tapi ketika aku sampai di pintu belakang rumah Mbak Diah itu, aku melihat sepasang sandal yang aku yakin kalau itu bukan punya suaminya. Tentu saja aku spontan penasaran, karena setahuku hari itu suaminya ada di luar kota. Dengan perlahan dan hati-hati, aku mencoba mencari celah untuk bisa melihat ke dalam kamar Mbak Diah. Tapi usahaku itu sia-sia, karena tertutup rapat. Hanya saja aku sempat mendengar lapat-lapat suara-suara yang menandakan kalau orang itu sedang dalam keadaan kesenangan, sehingga aku merasa yakin sekali kalau di dalam sana Mbak Diah sedang melakukannya. Hanya saja, apakah itu dengan suaminya atau dengan siapa? Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat persembunyian dan menunggu. Dengan suasana hati yang tidak menentu, aku hanya berharap bisa tahu siapakah pemilik sandal yang telah mengisi malam sepinya Mbak Diah itu. Aku tidak beranjak jauh dari pintu belakang rumah Mbak Diah itu. 15 menit berlalu. Aku mendengar dan melihat daun pintu rumah Mbak Diah berderit. Meskipun sangat pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Karena suasana malam itu sangat sepi, selanjutnya aku melihat Mbak Diah keluar rumahnya, kemudian melihat ke kiri dan kanan, mungkin untuk memastikan apakah keadaan aman. Setelah itu aku lihat, dia memberi kode ke dalam rumahnya, dan keluarlah seorang pria yang sangat aku kenal. Dia adalah Pak Evi, tetanggaku juga. Aku benar-benar dibuat kaget saat itu, karena aku tidak menyangka dan setengah tidak percaya dengan apa yang aku lihat itu. Setelah keadaan tenang dan aman, aku pun segera melangkah pulang ke rumahku. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi itu, jadi timbul sebuah skenario di kepalaku. Sampai-sampai aku pun tersenyum sendiri dengan rencanaku itu. Keesokan harinya, seperti biasa aku telat bangun, nongkrong semalaman begadang. Masih terbayang dalam ingatanku peristiwa semalam dan rencana apa yang telah aku susun. Aku pun dengan bersemangat segera bangun dan langsung menuju ke rumah Mbak Diah. Aku berharap bisa ketemu dengan Mbak Diah, tapi aku harus kecewa. Tidak apalah, masih banyak waktu. Gumanku dalam hati, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku pun bermaksud membuang waktu dengan berjalan-jalan, sekalian melihat keadaan tetangga-tetanggaku. Aku pun merasa heran, karena aku tidak melihat Bu Evi di rumahnya hari itu. Selanjutnya aku memutuskan balik lagi ke rumah Mbak Diah dan duduk di depan rumahnya. Selang beberapa saat kemudian, aku lihat Mbak Diah datang. Rupanya dia habis belanja di warung. Mas Habi, sudah lama, sapa Mbak Diah dengan ramah seperti biasanya. Iya Mbak, Mas Anto masih di luar kota Mbak, tanyaku balik pada Mbak Diah. Iya, Mas Anto baru juga 2 hari berangkatnya, jawab Mbak Diah menerangkan. Oh iya, Mbak Diah apa tidak ada acara nyuci hari ini? Aku mau meeting.
ucapku berbasa-basi. Boleh, tapi entar ya habis masak. Tapi jadain endah ya. Sid, sahutku. Aku pun mengambil alih endah dari Mbak Tia. Aku setelkan dia film kartun kesukaannya dari YouTube di HP-ku. Maka endah pun menjadi asik sendiri dengan HP-ku itu. Selang beberapa saat kemudian, aku segera beranjak mencari Mbak Bia. Inilah saatnya memulai rencanaku. Perlahan aku dekati Mbak Bia. Pada saat Mbak Bia melihatku, aku segera memberi kode agar Bia mendekat. Mbak Bia pun melangkah menghampiriku. Mbak, semalam aku melihat sesuatu di sini, bisikku. Aku sengaja membuatnya terkejut dan right sehingga memang seperti yang aku harapkan. Mbak Bia pun lebih mendekat padaku. Lihat apa mas? Mbak Bia ikutan berbisik. Ada deh pancingku. Seketika itu juga merah pada muka Mbak Bia, tetapi dengan segera dia bisa menguasai dirinya. Selanjutnya dia kembali berkata, nanti saja ya diomongin lagi, bisiknya. Sik, sahutku sambil mengangkat jempolku. Aku pun spontan memulai hayalanku, karena aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang enak-enak dari Mbak Bia. Pikiranku pun melayang sedemikian jauhnya, sampai-sampai tidak sadar aku tertidur di ruang tamu rumah Mbak Bia. Mas Hadi, bangun mas. Aku pun terbangun dari tidurku. Dan yang pertama aku rasakan adalah perutku yang minta diisi. Kulirik yang ada di dinding, rupanya sudah jam 2:30 sore. Pantesan lapar, batinku. Yan bar, ada apa? Tanyaku. Ayo kita makan dulu, Mbak masak lebih kuat. Pasti mas lapar kan? Ucapnya dengan tersenyum manis. Iya mbak, maaf aku sampai kepikiran di sini. Endah mana mbak? Ayahku sedikit panik. Endah lagi tidur di kamar, sahutnya. Berarti sudah aman ya, ucapku sambil mengedipkan mata. Mas Hadi itu bikin mbak penasaran saja. Memang mas lihat apa sih semalam itu? Ucapnya masih berpura-pura tidak paham. Bentar dulu ya, aku cuci tangan dulu. Nanti aku ceritain sambil makan ya. Ucapku seraya aku bergegas cuci tangan dan mukaku, aku biarkan Mbak Bia agar penasaran menumbuhku. Ayo ngomonglah mas, sebenarnya mas itu lihat apa semalam? Mbak Bia langsung bertanya, begitu aku mulai menyantap makanan. Aku hanya senyum-senyum saja, sambil asik menghabiskan makananku. Cepetan mas, ceritakan, jangan buat mbak penasaran, timpanya memelas. Akhirnya aku pun menceritakan apa yang sebenarnya aku lihat, termasuk kalau aku mengetahui siapa ada lelaki pemilik sandal tadi malam itu. Lama Mbak Bia terdiam setelah mendengar penjelasanku, sampai akhirnya Mbak Bia pun berkata, Mas Hadi, kamu bisa jaga rahasia ini kan? Mbak tidak mau sampai Mas Anto tahu. Kamu pasti tahu akibatnya buat Mbak. Lagi-lagi dia meminta dengan memelas. Tenang saja Mbak. Aku bisa jaga rahasia kok, tapi aku juga bakal minta sesuatu dari Mbak, jawabku dengan santai. Kamu masak ya tega sama Mbak? Kamu kan tahu Mbak tidak punya uang, ucapnya dengan sedih. Aku tidak akan minta uang sama Mbak kok, sahutku. Terus, Mas mau minta apa? Sahutnya penasaran. Aku hanya mau minta sesuatu yang Mbak kasih sama Pak Evi semalam itu, kataku sambil memberi kode. Hal, kamu mau sama Mbak? Sahutnya dengan heran. Kenapa Mbak? Mbak tidak mau ngasih? Tanyaku. Bukan begitu, Mbak kan sudah ada suami dan punya endai. Emang Mas masih mau? Tanya Mbak Bia masih heran. Mbak Bia kan tahu sendiri, aku kan lama tidak sama istriku, sahutku. Iya deh, kalau itu Mbak bisa kasih sama kamu Mas, tapi lihat keadaannya. Jangan sampai Mbak dapat masalah dengan suami, usulnya. Oke, aku juga pasti akan menjaga Mbak kok, tenang saja. Ngomong-ngomong Bu Evi kemana ya? Kok semalam itu Pak Evi bisa lepas? Tanyaku ingin tahu. Oh, biasa tiap Sabtu Mbak Evi itu kan pasti nginep di rumah orang tuanya. Karena harus gantian sama saudaranya jagain orang tuanya yang sudah tua, jawab Mbak Tia. Oh, jadi itu sebabnya ya, sahutku. Iya, biasanya Sabtu diantarin sama Pak Evi. Minggu dijemput lagi, jelas Mbak lagi. Oke, aku ngerti deh sekarang, kataku sambil mengedipkan mataku. Mbak Dia pun tersenyum malu-malu.
Malam ini Mas Anto pastinya belum pulang kan? Tanyaku. Iya belum. Memangnya kenapa? Mas mau entar malam? Tanya Mbak Dia. Kalau boleh sih, sahutku dengan penuh harap. Kita lihat keadaannya, sahutnya. Oker, sahutku seraya mengangkat jempolku. Begitulah akhir dari negosiasiku. Aku pun tinggal menunggu hadiah yang dijanjikan oleh Mbak Dia itu tiba. Apakah Mbak Dia akan menepati janjinya? Dan bagaimanakah caranya aku mendapatkan GoFW? Nantikan kelanjutannya ya. Jangan lupa like dan subrek channel ini. Terima kasih.